masih bingung dengan makna sunnah. Bagaimana penjelasan sunnah yang benar supaya tidak tercampur dengan istilah sunnah pada fikih. Contoh jenggot sunnah dan celana tidak isbal juga sunnah. Apakah maksudnya wajib pelihara jenggot dan wajib pakai celana tidak isbal? Kalau salat witir apakah sunnah? Jadi gini, di dalam bahasa Arab kata as-sunnah itu kalau kita lihat dari Al-Quran atau hadis Rasul 4 maknanya. 4 maknanya. Yang pertama adalah kata as-sunnah maknanya sinonim dengan hadis. Hadis apa pengertiannya? Kullu qaulin aw fi'lin aw taqririn min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah. Setiap ucapan, perbuatan dan persetujuan serta sifat jasmani dan sifat akhlaki Rasulullah SAW itu adalah hadis. Sinonimnya kata sunnah. Sinonimnya kata sunnah. Seperti kita katakan permasalahan ini dalilnya berasal dari Al-Quran dan sunnah. Berarti maksudnya apa? Berasal atau bersandar dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Baik, itu makna yang pertama, sinonim dengan hadis. Makna yang kedua, kata as-sunnah adalah kebalikan dari kata bid'ah. Bid'ah adalah sebuah perkara, tariqah, metodologi, fid din, di dalam urusan agama, tudahi syariah, mukhtara'ah, dibuat-buat, menyerupai syariat, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah. Dimaksudkan dalam berbuat bid'ah adalah terlalu berlebihan dalam beragama. Itu kata bid'ah. Kebalikan dari bid'ah adalah sunnah. Berarti sunnah adalah sebuah perkara dalam urusan agama yang ada syariatnya, tidak dibuat-buat, dan memang benar syariat Islam, berdalil dari Al-Quran dan hadis, dan tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti misalkan ini amalan sunnah dan ini amalan bid'ah. Ya, kebalikan dari bid'ah. Sunnah artinya yaitu sebuah amalan yang disyariatkan dalam agama Islam dan berdalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya mengamalkan sunnah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Bid'ah adalah sebuah amalan dalam agama yang dibuat-buat, menyerupai syariat, dan tujuan mengamalkannya berlebih-lebihan dalam beragama. Nah, kata as-sunnah yang kedua maknanya kebalikan dari bid'ah. Paham ya? Baik. Yang ketiga, sunnah artinya adalah istihbab atau mandub. Sunnah artinya adalah istihbab atau mandub. Seperti misalkan sholat zuhur, sholat wajib. Sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah. Dianjurkan. Ya, kata as-sunnah sama dengan istihbab, anjuran. Dan biasa digandengkan dengan kata wajib. Ini amalan wajib, ini amalan sunnah. Ini amalan wajib, ini amalan sunnah. Seperti misalkan memanjangkan jenggot, hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Ya. Memakai celana tidak isbal bagi laki-laki, hukumnya wajib. Tidak boleh di bawah 2 mata kaki. Hukumnya wajib. Memakai jilbab bagi perempuan, hukumnya wajib. Menutup kaki bagi perempuan, hukumnya wajib. Karena kaki termasuk aurat. Nah, gandengan dari wajib adalah kata apa? Sunnah. Kata sunnah, tidak wajib, tidak ditekankan perintahnya dan tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya. Baik, itu 3 sudah. Yang keempat,
Sunnah adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita dulu. Ada 3 orang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi ke rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang ibadah Rasulullah di dalam rumah. Lalu dijawab oleh para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dijawab, ka'annahum taqalluha. Lalu mereka menganggap, oh, kalau begitu amalan Rasulullah sedikit banget nih. Oh, kata mereka, mungkin Rasulullah sudah diampuni dosanya yang terlalu akan datang. Kalau begitu kita harus lebih banyak amalnya. Karena Rasul sudah diampuni. Tidak bisa kita samakan. Akhirnya yang satu mengatakan, saya akan berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka. Tidak pernah tidak puasa. Yang kedua mengatakan, saya akan sholat malam setiap malam. Tidak pernah tidur. Yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikahi perempuan. Karena biasanya menikah, menurut sebagian orang, adalah menghalangi orang untuk beribadah. Menurut sebagian orang. Akhirnya, Rasulullah SAW menemui 3 orang ini. Kaliankah yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Kata para sahabat, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, inni la'atqakum wa akhsyakum lillah. Aku orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah di antara kalian. Tetapi aku berpuasa, aku juga tidak berpuasa. Kadang aku puasa, kadang aku tidak. Kadang aku sholat malam, kadang aku tidur. Dan aku menikahi wanita. Lihat, 3 hal ini. Sholat, puasa, menikah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang membenci sunnahku bukan dariku. Arti sunnah di sini adalah ajaran Rasulullah SAW. Apa maksudnya ajaran? Apa saja yang ada dalam Al-Quran, apa saja yang ada dalam hadis Rasul SAW, bahkan kesepakatan para sahabat yang membawa nama Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan, jenggot, memanjangkannya hukumnya wajib karena perintah Rasul SAW. Dan memanjangkan jenggot bagi setiap Muslim adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di sini maksudnya apa? Ajaran. Hukumnya secara hukum fikih apa? Wajib. Sudah tidak bingung tak? Ya. Contoh yang lain lagi. Celana laki-laki tidak isbal. Karena Rasulullah SAW bersabda, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Yang di bawah 2 mata kaki di dalam neraka. Mau sombong mau tidak sombong. Pendapat yang lebih kuat di dalam neraka. Karena hadis tadi menyebutkan tidak ada perkataan sombong. Yang di bawah 2 mata kaki dari pakaian di dalam neraka. Nggak ada kata-kata sombong. Baik. Nah, bagi laki-laki memakai celana tidak panjang lebih dari 2 mata kaki itu adalah sunnah Rasul SAW. Apa arti sunnah di sini? Ajaran. Hukumnya apa? Wajib. Paham sudah bedanya? Nah, jadi tidak bingung insyaallah taala, ya. Kebingungan karena ketidaktahuan. Makanya ada seorang dai, publik figur di tengah masyarakat, masyhur banget. Di tengah masyarakat tidak paham akan hal ini. Ya, tidak paham akan hal ini. Di antaranya dia katakan bahwa memanjangkan jenggot adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia anggap kata sunnah itu berdasarkan hukum fikih. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa sunnah hukumnya wajib karena perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul SAW tidak pernah satu helai pun beliau potong. Apalagi para ulama bersepakat siapa yang menghabiskannya maka berarti dia mutilasi. Nah, ini mohon maaf kalau itu tidak ada khilaf di antara ulama. Di antara mazhab fikih enggak ada.
Yang mereka berbeda pendapat adalah kalau masih ada, seperti kumis saya ini kan masih ada. Nah, kalau jenggotnya masih ada, misalkan anggap saja jenggot saya potong segini, masih ada sedikit, itu khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan mereka begini, oh kan kita diperintahkan untuk memanjangkan. Nah, mereka khilaf, panjangnya ini gimana? Yang penting kan ada, sama, yang penting panjang. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, panjang itu ya panjangkan, lebarkan, biarkan, lebatkan dan seterusnya. Paham ya? Pada ikhwan. Jadi kalau ada yang kadang-kadang menipiskan, kemudian merapikan biar lebih keren kelihatannya, kita tidak terlalu untuk mengingkari. Yang kita nasihati benar-benar adalah yang menghabiskan. Dan itu sangat sayangkan sekali para ustadz, bahkan para kiai, para habaib masih banyak yang seperti itu. Padahal mereka ahli-ahli agama. Dan akhirnya umatnya nurut. Padahal menghabiskan sama sekali tidak diperbolehkan. Dengan, ini sependek pengetahuan saya. Betulkan kalau saya salah. Dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Anna al-halq muslah. Bahwa mencukur habis jenggot itu mutilasi hukumnya. Seperti orang menghabiskan. Nah ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi insya Allah sudah tidak bingung ya.